Oke, di video ini kita akan coba review gitu ya tentang ruang vektor sampai transformasi linear gitu ya. Dari mulai definisi, teorema, sifat-sifat yang biasanya lebih sering kepake gitu ya untuk soal-soal UTS. Oke, dari definisi dulu, kita harus kenalan dulu, berarti ya kita ulangi kenalannya sama ruang vektor. Himpunan tak kosong V itu disebut tak kosong ya, V-nya tak kosong V disebut sebagai ruang vektor atas F jika apa? Jika V terhadap operasi penjumlahan adalah grup aditif yang komutatif, grup abelian gitu ya. Kemudian F-nya itu harus lapangan gitu ya, F-nya field. Kemudian ada skalar dari F cross V ke V yang membawa alfa V itu dibawa ke alfa dikali V yang memenuhi apa setiap kali kita mengambil alfa beta di F dan VW di V berlaku yang A, yang B, yang C sama yang D gitu. Yang A itu ini ya alfa dikali V ditambah W sama dengan alfa V ditambah alfa W, alfa ditambah beta dikali V sama dengan alfa V ditambah beta V. Alfa dikali beta dikali V itu sama dengan alfa dikali beta V gitu. Kemudian 1 dikali V itu sama dengan V itu sendiri. Selanjutnya contoh yang paling gampang untuk mencari ruang vektor adalah kita cari aja lapangan gitu ya. Karena setiap lapangan itu merupakan ruang vektor atas dirinya sendiri, berarti kalau kita punya lapangan dia pasti ruang vektor atas dirinya sendiri ya, yaitu contoh yang paling mudah. Lapangan itu apa? C. Himpunan semua bilangan kompleks itu kan lapangan. Berarti dia lapangan atas dirinya sendiri. Itu C atas ruang vektor C atas lapangan C. Itu ya ruang vektor gitu ya. Bilangan real juga, himpunan semua bilangan real juga field gitu. Contoh lain lagi juga bisa dicari. Kemudian kalau kita udah tahu ruang vektor, kita harus tahu subruang atau subspace gitu. Diberikan V adalah ruang vektor atas lapangan F, himpunan tak kosong ya, harus tak kosong U subset V ini disebut subruang V. Jika U ini juga merupakan ruang vektor atas lapangan V dengan operasi yang sama gitu. Nah, ini kan definisi. Gampangnya ada syarat perlu dan cukupnya supaya lebih teknis gitu ya. Secara teknis gimana sih ngecek suatu himpunan bagian dari ruang vektor itu merupakan subruang? Gimana caranya? Yang pertama kita tunjukkan tak kosong dulu kan ya. Kita tunjukkan tak kosong, kemudian tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil dua benda di U, U-nya tadi kita mau tunjukkan subruang. Jumlahnya harus ada di U, kemudian setiap kali kita mengambil skalar di lapangannya, U di U, alfa U juga harus berada di U, gitu. Kemudian, berbicara tentang subruang, irisan dari dua subruang itu juga merupakan subruang, jumlahan dari dua subruang juga merupakan subruang. Lebih lanjut, jumlahan sebanyak berhingga dan irisan sebanyak berhingga dari subruang di V itu juga merupakan subruang, gitu. Ini yang jumlahan secara berhingganya, ini juga subruang. Jadi jumlahan dari para UI-nya subruang di V, definisinya adalah U1 ditambah sampai UM, UI-nya di UI, I-nya jalan dari 1 sampai M gitu ya. Itu himpunan isinya. Isi himpunannya itu juga merupakan subruang di V. Kemudian setelah tahu bahwa U ditambah W itu subruang, irisannya juga subruang, kita belajar tentang internal direct sum gitu ya, atau jumlahan langsung internal. Diberikan ruang vektor V atas lapangan F, U dan W-nya adalah subruang di V. Ruang vektor V itu dikatakan hasil jumlah langsung U dan W jika apa? Jika V itu adalah U ditambah W, ini maksudnya notasinya ya yang ini. V itu adalah U ditambah W dan irisan dari U dengan W itu hanya 0 saja gitu. Subruang U dan W ini disebut sebagai penjumlah langsung. Gitu. Kemudian kalau ada direct sum internal, ada direct sum eksternal. Jadi kalau kita punya V1 sampai VK itu ruang-ruang vektor atas lapangan F. Hasil tambah langsung eksternalnya itu begini nih, V1 notasinya mirip ya dengan yang atas, tapi isinya adalah tuple sebanyak K ini ya. Jadi V1 sampai V2 sampai VK begitu tuple isinya.
VI-nya VI-nya di VI, I-nya jalan dari 1 sampai K. Kemudian setelah selesai dengan direct sum, masuk ke basis. Himpunan tak kosong S yang isinya S1 sampai SK ini di ruang vektor V, vektor-vektor tadi itu membentuk kombinasi linear begini nih. Yang dimaksud kombinasi linear itu adalah alfa 1 S1 ditambah alfa 2 S2 ditambah sampai alfa K SK. Alfa I-nya anggota dari, harusnya lapangannya ya, ini harusnya lapangannya, begitu. Kemudian yang dimaksud span atau membangun itu adalah kalau kita punya V ruang vektor atas F, S adalah himpunan bagian tak kosong V. Yang dimaksud dengan span S atau juga bisa ditulis span S1 sampai SK itu adalah jumlahan hingga dari alfa ISI. Jadi alfa 1 ditambah alfa 1 S1 ditambah alfa 2 S2 ditambah sampai alfa ke SK. SI-nya di S, alfa I-nya di, harusnya di lapangannya ya, ini bukan di R, harusnya di lapangannya, I-nya jalan dari 1 sampai K. Nah, himpunan span S ini juga merupakan ruang bagian di V, nanti silakan dibuktikan. Kemudian ada definisi lagi, kita punya V adalah ruang vektor atas lapangan S, himpunan bagian S ini dikatakan membangun vektor A di V jika A ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Kemudian, himpunan S ini dikatakan membangun himpunan U subset V jika setiap kali kita mengambil B di U, B ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Nah, dalam hal ini U kita itu sama dengan span dari S. Nah, kalau U-nya itu adalah seluruh vektor kita, maka S ini dikatakan membangun ruang vektor V. Dengan kata lain, V-nya sama dengan span S. Kemudian masuk ke definisi bebas linear. Kita punya himpunan tak kosong S di, oke lah di Rn boleh dikatakan bebas linear jika untuk setiap kombinasi linear, setiap kali kita membentuk alfa ISI ditambah sampai alfa KSK sama dengan 0, akibatnya setiap alfa I-nya ini 0, begitu. Kemudian ada teorema tentang bebas linear dan membangun. Kita punya S adalah himpunan bagian dari ruang vektor V. Pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. Maksudnya begini kan ya, A jika dan hanya jika B, jika dan hanya jika C, gitu kan. Oke. Vektor-vektor S itu bebas linear jika dan hanya jika setiap vektor di span S dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Jika dan hanya jika tidak ada vektor di S yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lain di S. Begitu. Kemudian kita masuk ke definisi basis. Himpunan bagian tak kosong S di ruang vektor V atas F disebut basis V jika memenuhi V itu span S. Artinya V itu dibangun oleh SS membangun V gitu. Kemudian S-nya harus bebas linear. Selanjutnya ada teorema tentang ekuivalensi bebas linear dan membangun begitu. S adalah himpunan bagian ruang vektor V. Pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. Vektor-vektor di S itu bebas linear dan membangun V. Jika dan hanya jika setiap vektor di V dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S, begitu. Jadi kalau kita punya S basis, berarti setiap vektor di V dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear di S, begitu. Begitu pula sebaliknya. Kemudian jika dan hanya jika S adalah pembangun minimal di V. Maksudnya apa? Ya tidak ada himpunan yang lebih besar dari S yang membangun dari tidak ada himpunan yang lebih kecil dari S yang membangun V, begitu. Jadi katakanlah S-nya ada 10. Dia membangun V. Gak mungkin ada himpunan yang kardinalitasnya kurang dari 10 yang membangun V, begitu. Kemudian jika dan hanya jika S-nya merupakan himpunan bebas linear maksimal. Maksudnya adalah tidak ada himpunan lain yang bebas linearnya lebih dari S, begitu. Jadi katakanlah S-nya tadi 10 ya. Tidak mungkin ada S yang isinya 11 begitu yang bebas linear juga di V begitu.
Kemudian ini ada akibat himpunan berhingga vektor-vektor di V, yaitu S yang isinya S1 sampai SK, itu basis di V jika dan hanya jika V itu merupakan jumlahan langsung dari ruang supra yang dibangun oleh S1, S2 sampai SK begitu. Ini maksudnya span ya, ini sama saja gitu. Kemudian ini adalah eksistensi dari basis. Kalau kita punya V adalah ruang vektor tak nol atas lapangan F, himpunan tak kosong I itu terdiri dari vektor-vektor bebas linear ya. I-nya bebas linear. Berarti apa kalau I-nya bebas linear? Tidak ada yang lebih besar dari dia yang bebas linear, gitu kan ya? Iya. S adalah himpunan pembangun V yang memuat I. S-nya tadi itu tidak, sebentar. Oke, S-nya adalah himpunan pembangun V yang memuat I. Akibatnya apa? Ya, terdapat basis beta di antara I dengan S. I-nya subset dari beta, betanya subset dari S. Begitu. Oke, selanjutnya ada akibat sembarang ruang vektor V itu pasti mempunyai basis kecuali ruang vektor 0. Jadi begini. Kalau kita punya ruang vektor, ada dua kemungkinan. Dia hanya berisi 0 atau dia pasti punya basis. Begitu. Kemudian, sembarang himpunan bebas linear di V termuat dalam suatu basis. Jadi kalau kita punya himpunan yang bebas linear, pasti dia termuat di dalam basis. Sembarang pembangun V pasti memuat basis dari V. Begitu. Kemudian ada teorema lagi. Di sini kalau kita punya V ruang vektor, kemudian V1 sampai Vn itu bebas linear, S1 sampai Sm itu membangun V, akibatnya N-nya pasti kurang dari V. Begitu kan tadi kayak yang di atas nih. Yang ini bebas linear kan ya, yang ini membangun. I-nya subset dari S kan ya. Berarti yang ini pasti lebih kecil nih kardinalitasnya daripada yang ini, begitu. Kemudian, jika ruang vektor V memuat pembangun berhingga, maka sembarang dua basis V mempunyai kardinalitas yang sama. Begitu. Jadi kalau kita punya V itu pembangunnya sebanyak berhingga, kita ambil dua basis pasti kardinalitasnya sama. Kemudian di sini ada review sedikit tentang transformasi linear. Kita punya V dan W vektor space atas lapangan F, kemudian kita membentuk fungsi T dari V ke W. Dia itu disebut transformasi linear jika setiap kali kita mengambil X, Y di V dan alpha di F memenuhi Tx plus Y sama dengan Tx plus Ty, T alpha X sama dengan alpha Tx, begitu. Nah, jika TI ini transformasi linear, maka 0 di V itu pasti dibawa ke 0 di W, begitu. Kemudian T minus X sama dengan minus TX ya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ini, T dari alpha X plus BY sama dengan alpha TX ditambah beta TY. Kemudian di transformasi linear kita juga ada yang namanya kernel. Kernel itu adalah anggota-anggota, maaf ini harusnya T-nya dari V ke W begitu ya. T-nya itu dari V ke W. Saya tulis menggunakan ini, T itu dari V ke W. Jadi kernel T itu adalah anggota-anggota di V nih yang petanya itu dibawa ke 0 begitu. Dia dinamakan kernel. Kemudian dimensi dari kernel ini disebut sebagai nulitas dari T. Image T itu adalah anggota-anggota di W yang dia punya dia punya pasangan di V begitu ya. Jadi ada V di V yang ini TV sama dengan W. Atau dia juga bisa ditulis begini kan ya, image T. Image T itu adalah siapa? TV. Anggota W di mana V-nya anggota V. Begitu juga bisa. Dia dinamakan bayangan dari T atau image dari T. Image T dan kernel T ini, image T ini merupakan subruang di W. Nah, dimensinya diberi nama rank. Kalau kernel tadi itu namanya nulitas, begitu. Nah, ada satu teorema penting namanya teorema rank nulitas. Kalau kita punya T dari V ke W, dia transformasi linear, maka dimensi dari T itu pasti jumlahan dari dimensi kernel T ditambah dimensi image T. Dengan kata lain, dimensi V itu
jumlahan dari rank T dengan nulitas dari T begitu ya. Karena ini namanya yang ini nih, yang ini namanya rank, yang ini namanya nulitas, yang ini namanya rank begitu.